Masato memulai kisah kelelahan karyanya setelah bekerja lembur tanpa henti sebagai petugas kantor. Tiba di rumah kelelahan setiap hari untuk runtuh di sofa. Mengingat apakah rutinitas yang melelahkan ini akan mendefinisikan 40,0 tahun berikutnya. Dipekerjakan di tahun kedua sebagai seorang insinyur di situs perusahaan, di mana beban kerja beratnya memaksanya untuk melakukan lembur dibayar. Tempat kerja Anda menggunakan aturan ketat untuk mengendalikan karyawan. Dan bos santai Anda hanya memperburuk lingkungan beracun sebagai satu persatu pekerja runtuh dari kelelahan. Dan ketika mereka berhenti di rumah sakit, bos marah dan memotong gajinya sementara off bekerja. Masato menghadapi pengadilan karena tidak memiliki pekerjaan yang lebih baik, meskipun ini adalah satu-satunya perusahaan yang menerimanya. Pada waktunya, dia beradaptasi dengan kesulitan. Tapi rasa tujuan Anda perlahan-lahan memudar. Meskipun Anda menemukan kenyamanan, merawat tanaman Anda dengan sprinkler kecil setiap hari. Hobi kebun yang dimulai pada tahun pertama di perusahaan selama saat-saat gelap dan sekarang memberi Anda alasan untuk melanjutkan. Suatu malam benar-benar lelah setelah bekerja, ia menonton TV komersial. Menunjukkan petani yang bahagia panen tanaman, yang sukacita mengilhami dia untuk memulai taman kecil di rumah untuk merasakan kebahagiaan yang sama. Dan sekarang, untuk melihat bahwa salah satu buah Anda hampir matang, dia mengamati cherry, tomato dengan tanda yang tidak biasa, bertanya-tanya tentang rasanya, prihatin bahwa mungkin sakit dan bahwa dapat merugikan tanaman lain. Dia secara impulsif meletakkan tomat aneh di mulutnya dan menelan. Dan dia membeku, bertanya-tanya mengapa dia melakukannya. Sementara pikiranmu kosong, kesadaran Anda menghilang dan gelombang panik muncul ketika Anda berpikir apakah itu atau memiliki efek instan. Sebelum kau tahu, semuanya menjadi gelap dan ketika Anda membuka mata Anda, dia di hutan, tidak di rumah atau di rumah sakit. Melihat jendela status mengambang di sebelah kanan Anda menunjukkan nama lengkap Anda. Pekerjaan baru, beberapa statistik, daftar keterampilan, dan catatan bahwa Anda makan buah reinkarnasi. Statistik Anda, semua dalam 5 tahun, tampak tidak seimbang dan aneh, dan pekerjaan Anda berubah dari petugas kantor ke petani. Apa yang membingungkan Anda sampai Anda menyadari? Yang berinkarnasi karena itu tomat aneh. Meskipun awalnya berpikir itu, mungkin halusinasi yang disebabkan oleh buah. Untuk melihat apakah itu nyata, ia berjalan ke pohon dan memukul kepalanya. Tapi bukannya bangun, Anda merasa hanya sakit, berpikir itu mungkin korban. Lalu dia mencoba memukul kepalanya di pohon lain berulang kali. Dan setelah merasa terlalu banyak rasa sakit, Anda akhirnya menerima bahwa ini adalah kenyataan. Dia benar-benar reinkarnasi, tapi kemudian untuk tiba-tiba melihat seorang gadis kecil, ukuran kepalan tangan muncul tersenyum di depan Anda. Membuatnya jatuh ke tanah ketakutan, bertanya-tanya apakah dia boneka. Saat ia terbang ke arahnya hidup, mengatakan dia bisa merasakan pohon reinkarnasi dalam dirinya sebelum ia bisa menjawab. Suara robot di kepalanya menyatakan bahwa ia menjinakkan sebuah dryad, mengkonfirmasi bahwa gadis kecil adalah dryad dan sekarang temannya. Dan pada saat itu, ia tiba-tiba merasa segar seolah-olah energinya dipulihkan. Kemudian bingung itu cepat memeriksa jendela status Anda. Terkejut dengan apa yang kau lihat, semua statistik Masato telah berlipat ganda 4, dan ia bisa merasakan perubahan dalam tubuhnya, yang membuatnya menyadari bahwa ini bukan pi atau halusinasi, tapi reinkarnasi sejati. Dan pada saat itu Driade memanggilnya pohon reinkarnasi dan memintanya untuk mengikutinya. Tapi bingung, ia mengatakan kepadanya itu tidak seperti itu. Ia baru saja makan tomat yang tampak buruk. Tapi sebelum dia benar-benar bisa memproses apa yang terjadi, lebih banyak dryad muncul. Setelah mendengar kata pertama dryad dan menyadari pohon reinkarnasi dikirim kepadanya.
mengumpulkan penuh semangat di sekitar Anda untuk menyambut Anda. Sementara sistemnya mengirimkan banjir, pemberitahuan mengkonfirmasikan bahwa ia telah menaklukkan semua deria terdekat. Ketika memeriksa status jendelanya, Masato terkejut melihat statistiknya ditampilkan sebagai eksponen karena mereka begitu besar. Menyadari bahwa ia telah memenangkan persis 112,0 drida, masing-masing mengalihkan 5 statistik atas dengan 4, membuat angka benar-benar di luar kendali. Dan sementara ia mencoba untuk menghitung di kepalanya, ia memutuskan bahwa tidak masuk akal untuk menjelaskan matematika. Karena baik dia maupun orang lain mungkin akan mengerti. Mencoba untuk memahami semuanya, Masato memutuskan untuk memperlakukan situasi sebagai halusinasi untuk saat ini dan melihat keluar jendela status untuk petunjuk tentang orang lain yang bisa membantu. Melihat kemampuan terbang yang dengan yang luar biasa tinggi intelijen statistik, aku bisa membawanya ke ruang angkasa jika aku menggunakannya, mapnya hanya dalam 10,0 bagaimanapun, dan menggunakan itu semua bisa membunuhnya. Jadi saat aku mencari pendekatan yang lebih aman, seekor naga muncul di langit. Dan ketika ia merasa bahaya, ia cepat pindah ke samping, menghindari serangan dekat yang tersebar derayat, yang tampaknya terluka. Namun, Masato tidak bisa melarikan diri dari serangan itu, mencoba untuk memahami apa yang terjadi. Masato melihat bahwa naga itu menyerangnya, tapi cakarnya menunjukkan bahwa ia sendiri terluka lebih dari dia saat serangan mendadak. Yang memberinya ide menggunakan naga untuk terbang ke peradaban manusia. Pertama, ia membutuhkan cara untuk bernegosiasi. Tapi ketika naga membuka mulutnya untuk mengumpulkan api untuk serangan, Masato bertanya-tanya apakah ia bisa serangan balik, memeriksa keterampilan, dan menemukan 2 penghalang dan mantra breaker, yang membuatnya merasa yakin bahwa ia bisa menghentikan serangan napas naga dengan kekuatannya saat ini. Tanpa pilihan lain, Masato menggunakan mantra penghancur pada naga, yang menggeram terkejut, dan Dryad menerjemahkan reaksinya shock, luar biasa dan kagum, mengatakan bahwa dia bisa memahami naga. Lalu dia meminta apakah dia bisa menerjemahkannya, sampai sesuatu yang tak terduga terjadi. Dia memperoleh keterampilan baru yang disebut bahasa otomatis terjemahan. Penasaran dengan kekuatan baru ini, Masato mendengar naga mengeluh bahwa manusia telah membatalkan serangan napas. Sekarang mampu memahami dengan jelas kata-katanya dan menyadari bahwa ia bisa berbicara dengannya secara langsung. Bertanya apakah dia bisa mendengarmu dan memahamimu. Yang mengejutkan Masato mengatakan, mengejutkan naga, aku tidak percaya manusia bisa berbicara bahasanya. Pada saat itu, Masato menyadari bahwa keterampilan terjemahan bekerja pada kedua belah pihak. Jadi dia dengan cepat mengakan kepada Nahwaya memiliki permintaan, memintanya untuk membawanya ke surga. Mengetahui bahwa dia tidak terampil dalam negosiasi, tapi berharap bahwa daya tariknya langsung, didukung oleh kemampuannya untuk berkomunikasi, akan meyakinkan dia, sementara dia mengakui bahwa dia bisa mengerti dia. Naga itu menolak bertemu manusia biasa, mengejek permintaan Masato itu menggelikan, dan mempersiapkan serangan api lainnya yang dengan tenang dia menetralkan dengan hancurkan. Memanggil mulia tapi mendesak dia untuk membantu seseorang yang membutuhkan meskipun dia mengabaikan dia sepenuhnya. Tidak ada ruang untuk negosiasi, memaksa Masato untuk mencari keterampilan untuk menghadapi naga. Dia berpikir menggunakan kekerasan untuk 2 alasan. Pertama, ia membela diri, dan bahkan jika ia gagal, naga telah menyerang pertama, kedua, jika diabaikan. Kota di mana ia menuju bisa berada dalam bahaya. Dan sementara mengintip melalui kemampuannya, ia menemukan nanofire, tapi khawatir bahwa kekuatannya mengerikan membakar naga. Rencana Masato adalah menggunakan kekuatan untuk menghadapi naga, tapi tanpa merugikan hutan. Menduga mantra lebih lembut
Ia tidak punya pilihan pada saat ini kritis. Ya, kemudian dia mengirimkan, Allah memerintahkan kepada mereka angin itu yang sangat panas. Ia memasang tiang api yang menembus awan dan melewati naga, mengungkapkan kekuatan yang berdampak dari mantra meskipun nama sederhana, meninggalkan naga kagum, yang mengklaim bahwa Masato telah menggunakan mitos neraka atom terakhir. Bingung masa bersikeras, dia hanya menggunakan nanofire. Tanpa cukup untuk mantra yang hebat, tapi naga menyebutnya tidak jujur, mencatat bahwa ia mendengar tembakan nano, tapi melihat skala hidup dan mati. Rencana Masato adalah untuk menggunakan api nano diluncurkan tanpa pesona. Teknik Masato bahkan tidak tahu, menyadari bahwa naga bingung sihirnya dengan mantra canggih. Ia melihat rasa takut dan memilih untuk mengeksplorasi kesalahpahaman ini, karena dia merengek bahwa kekuatan seperti Naranofire bisa mengakhiri dunia. Kontras mencolok dengan kebanggaan sebelumnya. Sekarang dikurangi menjadi Coppola Chun. Takut sihirnya, Masato menyaksikan pidato naga menjadi terlalu sopan dan, meskipun besar dan menakutkan bentuk, dia sekarang tampak menyedihkan, tapi selama dia bisa terbang, itu sudah cukup. Jadi dia bertanya lagi, saat ia naik ke surga, dan dia setuju penuh semangat, bersedia untuk membantu. Dia memperingatkan dia untuk tidak mencoba terlalu keras, terutama pada perjalanan panjang Jang. Tapi dia membenci perhatiannya, membual bahwa dia bisa menyeberangi benua dalam setengah hari. Mengambil Masato dan menyadari kecepatannya setara dengan pesawat penumpang. Dan ia naik di punggungnya, menempel tegas saat ia melemparkan dirinya ke udara. Sementara dia terbang, ia senja dislokasi salah satu sisiknya, kehilangan jejak dan jatuh ke tanah. Dengan keras bang, tanpa naga melihat. Ketika dia menatapnya, Masato melihat bahwa dia dalam keadaan shock, tanpa naga melihat sampai ia mendengar dampak, yang menyebabkan dia untuk meminta maaf cepat karena tidak menyadarinya sebelumnya. Meskipun Masato, berkat statistiknya yang meningkat, tidak merasa sakit, itu adalah langkah beruntung dan situasi buruk, dan naga meminta maaf untuk skala longgar. Sementara Masato memintanya untuk berhenti membungkuk untuk menghindari mencapai dredge terdekat. Meskipun dia lebih penasaran tentang skala sendiri, dia memastikan dia baik karena dia sudah longgar dan siap untuk jatuh. Sebagai alasan, ia menawarkan skala, mencatat nilai yang tinggi di pasar manusia yang Masato mudah diterima. Berencana untuk menjualnya kemudian mengaktifkan kemampuan penyimpanan, membuka portal yang menyerap skala, mendaftarkannya sebagai skala naga Crimson, dan menginstruksikan itu untuk mengatakan item box untuk mengakses atau memulihkan item tersimpan. Masato dan Ga akhirnya meninggalkan hutan. Dengan dia naik di punggungnya saat mereka terbang melalui langit, melihat cakrawala dan penangkan pertanian di ekstremitas bumi sementara memindai daerah. Perasaan pada saat itu bahwa mungkin bisa menyadari kehidupan damai yang selalu bermimpi di dunia baru ini. Untuk alasan dia tidak bisa mengidentifikasi perasaan itu kuat. Tak lama kemudian ia melihat sebuah kota. Ia minta naga itu menunggu di atasnya. Tetapi naga itu menolak, katanya tidak bijaksana. Lalu menyuruh dia mendarat di dekat pintu gerbang kota. Apa yang mereka lakukan, dan Masato berterima kasih atas tumpangannya. Untuk apa yang dia jawab bahwa dia senang untuk membantu dan bahwa dia akan bantunya kapan dia butuhkan. Mendengarkan itu meninggalkan Masato senang, tapi ia tidak bisa menghubunginya lagi. Kemudian seorang Dryad menawarkan untuk tinggal dengan naga. Dan ketika ia bertanya apakah dia masih bisa berkomunikasi dengan yang lain dari jauh, dia menegaskan bahwa yang puas dia, jadi dia membiarkan dia untuk tinggal sementara yang lain Dryads mengikutinya. Semua setuju bahagia. Setelah mendarat, Masato dan Dryad menguji komunikasi mereka. Dan naga menegaskan bahwa pesan itu diterima. Dan kemudian dia bilang dia akan pulang,
menyarankan Masato untuk menghubungi ketika ia membutuhkannya. Yang ia berjanji untuk memanggilnya jika ia membutuhkan bantuan kemudian. Dan saat dia pergi, dia kembali ke kota berikutnya, berjalan dengan ratusan Dryads mengejarnya. Sementara itu, naga datang ke guanya, dan sebelum masuk, dia meminta Dryad untuk menonton dia mencoba sesuatu. Terinspirasi dengan menonton Masato terbang tinggi, mulai bersinar. Seperti cakar, mereka berubah menjadi tangan manusia, dan tubuhnya terluka parah pada seorang gadis muda. Kemudian bertanya Dryad, keajaiban transformasi manusia tampak seperti. Masato melihat penjaga kota panik, mengemasi barang-barang mereka setelah kepergian naga, percaya mereka akan mati. Dan memahami kesalahpahaman mereka, dia menelepon untuk meminta jika ia bisa masuk kota, menenangkan mereka. Tetapi meminta lambang keluarganya membingungkan dia dengan meminta apa mantel senjata itu. Ketika ia menjelaskan dia bukan seorang bangsawan, para penjaga terkejut setelah berasumsi bahwa ia adalah salah satu karena cara ia berbicara dan bagaimana ia mengusir naga. Berpikir ia bisa menjadi seorang satria mulia yang membuat Masato bertanya-tanya, apakah cara bicaranya benar-benar terdengar mulia? Jadi dia menyadari itu mungkin kemampuan bahasa otomatisnya mengubah Jepang di polis menjadi pidato mulia di dunia ini. Dan dengan menguji nada santai, para penjaga setuju bahwa sekarang terdengar seperti biasa, yang aneh. Tapi lebih baik daripada salah untuk mulia. Kemudian ia meyakinkan bahwa naga tidak menimbulkan ancaman besar untuk Masato. Tapi Masato adalah seorang satria mulia. Dan dia adalah seorang satria mulia, menjelaskan bahwa ia takut hanya dengan nanofire yang membuatnya memberinya tumpangan. Mengejutkan para penjaga setelah menemukan bahwa naga digunakan sebagai transportasi dan bahwa nanofire sederhana telah membuatnya takut. Meskipun mereka salah menafsirkan lagi. Dan ketika Masato sekali lagi bertanya bagaimana untuk masuk ke kota, mereka memberinya cincin, menjelaskan bahwa itu adalah alat pelacakan magis. Dia bisa menghapus itu setelah mendaftar untuk identitas dalam serikat, karena wajib untuk perintah publik dan Masato berkaitan dengan PIS berterima kasih kepada mereka. Tapi sebelum masuk, dia bertanya apakah mereka bisa melihat boneka sayap kecil di sekelilingnya. Hanya agar para penjaga bingung dan bertanya apa maksudnya, para Dryads tersenyum. Dan Masato menyadari mereka tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian Musa masuk ke dalam kota, yaitu ke kota Firaun dan kaumnya. Seperti yang disarankan penjaga untuk mendapatkan identitas, dan saat ia berjalan-jalan, ia dengan cepat menemukan serikat pertanian. Terkejut menemukan tempat seperti itu segera, terutama untuk seseorang yang pernah bekerja sampai kelelahan. Merasa bahwa kehidupan damai bisa menjadi takdirmu, masuk di mana seorang teman muda menyambutnya dengan simpati dan bertanya bagaimana ia bisa membantu. Dan ketika Masato bertanya apakah itu tempat untuk identitas, ia menegaskan bahwa menjelaskan bahwa dia akan membutuhkan cincinnya setelah mengeluarkan kartu. Dan kemudian bertanya apakah ia yakin untuk bergabung dan guild pertanian. Masato memastikan pilihannya. Percaya dia bisa memanfaatkan kehidupan barunya, dan dia memberinya formulir untuk mengisi data sambil menunggu identitasnya. Legaya tidak perlu alamat, dan segera setelah itu, ia disebut nama lengkapnya, memberikan Anda kartu keanggotaan untuk serikat pertanian. Dan anehnya, bagian mana dari Shindo Masato adalah nama belakangnya. Dia menyimpulkan bahwa Shindo adalah nama keluarganya dan Masato namanya. Kemudian Masato mengakui bahwa dia datang dari tempat dengan konvensi penamaan yang berbeda, bertanya apakah itu aneh. Dan dia memilih untuk memanggilnya Masato, yang sebagai Jepang membuatnya sedikit malu dengan penggunaan santai nama depannya. Sebelum dia mengingatkan dia biaya pendaftaran pada 1000 serikat Ether. Mengatakan dia harus membayar sebelum dia bisa mengambil cincinnya dan menyelesaikan kartu. Masato merasa
berjanji untuk mengumpulkan dana segera, dan kemudian ia bertanya di mana ia bisa menjual skala naga jatuh. Membuktikan ekspresi kejutan dari gadis itu, yang bertanya-tanya bagaimana dia mendapat barang langka, menjelaskan bahwa serikat petualang berfungsi sebagai pegadaian, ditangani dengan bahan-bahan ini. Dan ketika ditanya tentang rata-rata biaya hidup bulanan untuk seseorang, dia menjawab bahwa itu adalah sekitar 30.000,0 ethers. Memastikan bahwa skala naga akan dengan mudah menutupi biaya pendaftaran. Dengan asumsi ether setara dengan yen, Masato berpikir bisa membuat cukup uang. Tetapi dalam serikat petualang, orang kagum melihat skala naga, perlu mengukur isi naga untuk menguji. Masato memuji potongan yang memiliki 0,0005 gram per mililiter. Hasil mengejutkan menunjukkan bahwa itu berasal dari naga kuno, karena tingkat draconik berhubungan dengan klasifikasi naga. Meninggalkan masa terkejut mengetahui bahwa api dramatis Nagamer adalah kuno. Lebih fokus pada pengukuran, ia berkomentar bahwa 5,0 gram per mililiter tampak sedikit, tapi karyawan memperbaikinya tinggi, menunjukkan bahwa itu adalah jumlah yang besar. Mengevaluasi keseimbangan pada 81,0 juta ethers. Setelah Masato kembali ke serikat, resepsionis memahami niatnya. Memintanya untuk menghapus cincin dan menegaskan bahwa mereka menawarkan pembelian tanah. Tapi memperingatkan dia untuk tidak membeli pertanian dengan cepat, menjelaskan bahwa biaya 54.000,0 ethers per hektar per tahun. Sementara membeli 900.000,0 ethers per hektar, menyarankan dia untuk mulai menyewa, karena itu jauh lebih dapat diakses. Masato menyukai menyewa tanah karena memungkinkan dia untuk mengalami budaya yang berbeda dalam bidang besar tanpa menghabiskan banyak. Jadi dia mengatakan kepada resepsionis bahwa ia akan memilih pilihan sewa, dan ketika dia bertanya apakah ia siap untuk memilih lokasi, menunjukkan kepadanya sebuah buklet tanah yang tersedia untuk musim ini, ia memilih tomat dan kedelai, tanaman yang dibudidayakan di sekolah dasar. Dia membayar sejumlah awal 220.000,0 ETS. Berterima kasih atas bantuannya, tapi dia bertanya apakah dia seorang pengembara, memperingatkan bahwa menjalankan peternakan saja akan sulit. Meskipun Masato memastikan bahwa ia memiliki bantuan, bahkan jika Dryads tidak mengerti artinya. Dan setelah mengatur tugas-tugas, Masato bilang dia siap untuk mulai bertani keesokan harinya. Hanya dalam setengah hari, mimpinya hidup mulai lulus, dan keesokan harinya, ia mengunjungi pertanian sewaan jauh dari kota, tapi nyaman di sekitarnya untuk meminta bantuan jika perlu. Ketika naga datang, meskipun ia tidak bisa melihatnya, sampai kau menggunakan kemampuan penglihatan. Dengan dia, ia melihat dia, saling menyapa, dan dia berterima kasih padaku untuk mantra tembus pandang yang membuatnya mendekati kota tak tanpa diketahui. Mengembalikan Masato untuk melihatnya berhasil, dan ketika dia bertanya apakah dia bisa naik ke peternakan, Masato membawanya kembali segera, ia terbang di atas perkebunan. Casting mantra pencahayaan untuk menandai garis di lapangan sebelum mendarat. Jadi dia meminta naga untuk mencampur tanah pada titik tertentu menggunakan bahan khusus yang telah mereka siapkan. Dan dia setuju dengan penuh semangat menggunakan sihir penyimpanan Anda untuk melepaskan debu hitam dan asap melalui padang yang Masato telah memintanya malam sebelumnya untuk membuat sebagai abu kayu. Pembakaran padang rumput jauh. Kemudian dikonfirmasi oleh Dryad sebagai abu-abu terbaik yang pernah dilihatnya. Penasaran? Masato bertanya mengapa begitu baik. Dan Dryad menjelaskan bahwa kotoran naga kaya nutrisi meningkatkan pertumbuhan budaya, efek yang Masato belum diprediksi. Jadi dia mengulurkan lengannya untuk mulai membuat alur. Tetapi ketika naga bertanya apakah alur adalah pola berat di bidang manusia,
Menawarkan untuk melakukannya, ia menyadari bahwa cakarnya bisa membantu. Dia dengan cepat menelusuri lapangan dengan cakarnya, menciptakan alur yang sempurna, dan Masato. Aku terkejut bahwa seperti makhluk besar mampu melakukan pekerjaan yang halus. Aku bertanya-tanya apakah dia memiliki keterampilan tinggi. Merasa beruntung telah bertemu dengannya di dunia ini, jadi dia memintanya untuk membuat pesona untuk membuat alur. Masato bilang dia bisa melakukan beberapa alur sebelum mereka berhenti untuk makan siang. Setelah bekerja di lapangan, Naga menyarankan bahwa mereka hadir sendiri benar, telah dipanggil hanya Naga atau strain-nya. Dan Masato menyadari bahwa dia adalah naga menyala yang menyimpan skalanya. Yang dia konfirmasi, tapi mengakui bahwa itu mempermalukannya, menginginkan nama yang lebih baik. Masato pikir itu aneh bahwa dia memperkenalkan dirinya jika dia tidak suka namanya sendiri. Lalu dia menyarankan untuk memainkan nama Doraemon, karena naga terdengar sama, tapi dia dengan cepat menolak. Menyoroti bahwa dia adalah seorang gadis dan ingin nama yang lebih manis. Mengejutkan Masato yang tidak tahu jenis kelaminnya, kemudian mulai daftar nama gadis secara mental. Akhirnya, Masato menyarankan nama Himalaya. Dan wajah naga menyala dan lega dan sukacita. Menemukan namanya unik, tapi dia menyukainya, jadi dia meminta namanya. Dan Masato secara resmi memperkenalkan diri, menyuruhnya untuk memanggilnya Masato. Apa yang dia mengerti, dan terus bekerja di ladang. Di mana ketika penanaman, ia tiba-tiba menyadari bahwa ketangkasan stat tidak terbatas. Penasaran jika itu berarti ia bisa melemparkan benih sempurna. Dia diuji dan takjubnya. Setiap benih jatuh secara merata melalui lapangan, mendapatkan pujian dari Sage yang menghubungkan catatan sempurna untuk benih rilis. Sementara Himalaya terkejut, bertanya bagaimana ia berhasil seperti lapangan, mengamati sesuatu yang aneh di lintasan benih. Dengan memeriksa lebih dekat, ia melihat bahwa setiap benih persis 2 cm dalam. Tidak percaya bahwa Masato memiliki keterampilan luar biasa seperti, dan meskipun ia merasa sedikit bersalah untuk membuat dia merasa rendah diri, ia mengubah fokus, meminta semua orang untuk mulai berair. Apa yang ditawarkan para derayat untuk membuat hujan, menjelaskan kemampuan mereka. Kemudian Masato dipercayakan mereka, dan mereka mulai berdoa. Segera awan terbentuk di atas lapangan, dan itu mulai hujan menyebabkan Masato mengomentari prediksinya dan bertanya-tanya tentang kemampuan misterius lainnya yang bisa dia temukan. Jadi dia menggunakan kemampuan penilaian awannya. Mengungkapkan bahwa itu adalah awan hujan diberkati oleh Sage, awan unik yang muncul hanya ketika Sage berdoa. Air dari awan ini memperkaya tanah dan pertumbuhan tanaman dirangsang. Mengejutkan Masato dengan kemampuan pertanian yang begitu kuat untuk eksis. Kemudian ia mengucapkan terima kasih pada Himalaya dan Dryads, menyuruh naga itu untuk pulang, dan Himalaya setuju. Mengatakan untuk meneleponnya kapan saja. Meninggalkan Masato dengan hanya panen untuk dilakukan sekarang bahwa penanaman dan irigasi selesai. Pertanian berkembang dengan baik, dan Masato merasa bahwa ia bisa hidup damai di sana. Tapi aku rindu makanan Jepang, bahkan menciptakan hidangan sederhana. Meskipun dunia ini tidak memiliki bahan kunci seperti kecap, cuka, miso, mirin, dan beras. Kemudian mempertimbangkan tumbuh kedelai untuk membuat kecap dan misaf. Dan kemudian ia menyadari ia bisa membuat hidangan segera. Keesokan harinya, di pegunungan, Masato dengan cepat memukuli babi hutan, menjatuhkannya, dan kemudian memarahi Himalaya. Mengingatkan bahwa ia telah meminta gunung dengan sayuran liar, bukan hewan, tapi dia bingung. Menyadari bahwa ia dengan mudah berurusan dengan babi hutan liar. Namun, karena mereka berada di sana untuk mengumpulkan bahan untuk cawan mushi, krim telur asin, dia sudah memiliki telur. Tapi dia membutuhkan sayuran gunung dan jamur untuk piring,
Dan itulah sebabnya ia meminta Himalaya untuk membawa mereka ke sana. Dan ketika berpikir tentang bahan-bahan, ditanya apakah babi hutan bisa meningkatkan makanan. Menyimpannya dalam kemampuan penyimpanannya, ketika sesuatu di pohon terdekat menangkap perhatiannya, dan saat ia melihat, mengidentifikasi parsley, liar Jepang, dan jamur tiram. Dia merasa dia berada di jalur yang benar, tapi kemudian Himalaya bersemangat memanggilnya. Mengatakan bahwa ia telah menemukan jamur lezat, hanya untuk Masato untuk mengenali mereka langsung. Sebagai beracun kamar, Agaricus mengandung zat beracun seperti acid, silat, dan musumar. Meninggalkannya sesaat terdiam sebelum memperingatkan mendesak tentang bahayanya. Himalaya tidak peduli, mengatakan kepada Masato bahwa ia telah diperintahkan untuk menangkap beberapa jamur, tapi dia tidak. Dan juga memintanya untuk tidak khawatir, mengingatkan dia tentang tinggi ya. Dan mencatat bahwa jamur memiliki rasa yang kuat mengejutkan, membuat Masato ragu-ragu, mengingat bahwa meskipun kamar mandi Agaricus beracun, asam abatinnya meningkatkan umami. Seharusnya 10 kali lebih kuat dari asam glutamik, bahwa beberapa kemar jamur tersedot oleh rasa sebelum meludah. Jika racunmu bisa diabaikan, itu akan menjadi bahan yang luar biasa. Kemudian Masato memutuskan untuk mengumpulkan beberapa, dengan Himalaya setuju bahwa itu rencana cerdas, dan Adria campur tangan, mengatakan bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lezat, membawa Masato ke buah jeruk dari keluarga Yuzu dengan aroma yang kuat, sempurna sebagai penutup untuk cawan mushi. Setelah mengumpulkan semua yang dia butuhkan, dia bilang pada Himalaya bahwa mereka akan kembali. Dan dia menunjukkan minat dalam mencoba hidangannya, yang Masato pikir adalah haid yang bagus. Tapi ketika mereka kembali ke kota, mereka lupa mantra tak terlihatnya menyebab kepanikan di antara para penjaga. Dan setelah menenangkan kekacauan, Masato telah kembali untuk persiapan makanan. Dengan bahan-bahan yang diatur, diproses daging babi liar, jamur tiram. Bumbu diciptakan dengan keterampilan, telur pasar, jeruk, dan parsley liar untuk cawan mushi. Mengalahkan telur, membuat kaldu triple, dan menggunakan alkimia untuk membuat bagian babi yang tidak bisa dimakan menjadi rempah-rempah, melarutkan menjadi air untuk kaldu. Mencampur kaldu dengan telur dalam mangkuk, memperlembut tekstur dengan menghilangkan galen berembung di permukaan. Lalu taruh daging dan jamur dalam cangkir, menuangkan campuran terlingkar hingga 80,0 sen dari itu. Dan karena tidak ada uap di sini, ia menggugahkan wajan, menambahkan air, menaruh cangkir, dan dipanaskan mereka. Tanpa foil, ia menggunakan sihir penghalang sebagai gantinya. Dan setelah 10 menit, menghilangkan panas, miring cangkir untuk memeriksa apakah keran transparan, sinyal bahwa hidangan sudah siap. Lalu taruh sepotong jeruk di tepi setiap cangkir. Menyelesaikan cawan mushi, sebelum pergi ke balkon untuk memberitahu Himalaya bahwa ia sudah siap, meskipun ia bertanya-tanya bagaimana ia akan makan seperti sebagian kecil. Mengingat ukurannya, tampaknya rumit, tapi Himalaya memintanya untuk menunggu. Jadi dia bersinar terang, berubah menjadi seorang gadis manusia kecil menggunakan sihirnya. Mendarat dengan lembut di balkon, dan meminta Masato bagaimana bentuk manusianya. Meninggalkan dia kagum, tapi lega. Mereka sekarang bisa berbagi makanan. Himalaya tampak bangga. Mereka duduk makan di meja tempat Masato menyajikan hidangan itu, dan mereka berdua berterima kasih sebelum makan, meskipun ia terusnya dari menggigit, menyuruhnya untuk memeras jeruk tas pertama untuk meningkatkan rasa. Apa yang mereka lakukan sebelum mereka membuktikannya? Makanannya lezat, dengan pujian Masato tekstur yang sempurna yang diberikan oleh sup dan jamur. Sementara Himalaya menikmati lembut dan kaya rasa. Dan Masato, dengan matanya yang busuk, menyadari bahwa itulah rasa yang ia inginkan. Tapi ketika ia menggigit jamur, ia membeku.
dicapai oleh intensitas umami belum pernah terjadi sebelumnya. Anda akhirnya mengerti mengapa penggemar jamur mencari varietas beracun, kemudian dengan cepat menggunakan sihir detox untuk menetralisir racun. Terima kasih untuk sihir untuk memungkinkan Anda untuk menikmati rasa aman di dunia ini, dan menyadari bahwa racun tidak mempengaruhi dia pula. Dia dan Himalaya terus makan, senang berbicara untuk sisa makanan. Setelah makan, Himalaya memuji keterampilan kuliner Masato, dan ketika ia bertanya apakah dia ingin lebih, wanita itu menjawab dengan segera. Ya, lalu dia bertanya apakah dia bisa menyimpan sebagian untuk nanti, yang akan menghiburnya. Jadi Masato berjanji untuk melakukannya lain kali, dan setelah mengucapkan selamat tinggal padanya, dia menyadari bahwa dengan sedikit kreativitas, saya bisa menikmati makanan bahkan lebih di dunia ini. Keesokan harinya, dengan waktu senggang, Masato pergi belanja dan makan steak. Tapi harga tinggi membuatnya berpikir, yang membuat mereka sendiri dari produk dari bidang mereka akan menghemat uang. Dan kemudian Carol dari Guild of Agriculture muncul. Dia mengucapkan terima kasih atas bantuannya sebelumnya dan bertanya mengapa dia ada di sana. Yang Carol menjawab bahwa dia berbelanja untuk taman domestiknya. Karena itu adalah hari libur Guild, menawarkan untuk membimbingnya berkeliling toko sebagai karyawan Guild khawatir tentang keberhasilan kliennya. Dan Masato diterima dengan senang hati, menyenangkan Carol. Masato merasa bahwa dunia ini memiliki banyak kejutan dan misteri untuk mengeksplorasi, dan Carol menunjukkan kepadanya alat ajaib, termasuk penghalang invasi benih untuk memblokir rumput liar, dan alat penyiram untuk irigasi mudah. Tapi dia mengatakan kepadanya bahwa hujan Dryad's Blessing sudah cukup, mengklaim bahwa ia bisa mengendalikan awan hujan tanpa menyebabkan kerusakan tanah tanaman. Namun, ia tidak puas dengan hasil percobaan karena yang lain tidak bisa melihat Dryad. Butuh penjelasan, dia kagum dengan kemampuan Carol dari dunia lain. Dan kemudian ia melihat sebuah keluarga kalung pupuk cair, tertarik oleh keberadaannya di kota non-industri, di mana produksi amonia untuk pupuk seharusnya tidak ada. Bertanya-tanya bagaimana itu dibuat. Carol mendengarkan percakapan, menjelaskan bahwa pupuk cair adalah tetes penjara. Mengejutkan Masato dengan konsep permainan, dan menambahkan stimulan pertumbuhan 5 hari per hektar digunakan, tetapi ketika Masato menunjukkan kekecewaan, dia bertanya apa yang salah. Dia mengakui bahwa ia telah mengharapkan efek panen instan seperti dalam permainan, dan ketika Carol meminta klarifikasi, ia menjelaskan, tapi ia mengamati bahwa stimulan digunakan hanya selama musim panen. Dan Masato berpikir bahwa biaya melebihi keuntungan kecil, dengan Carol menambahkan bahwa hanya kaya petani bisa keuntungan dari mereka. Karena Masato memiliki skala naga, ia menyarankan bahwa ia sendiri bisa mengumpulkan barang-barang dari penjara bawah tanah, membagikan sebuah ID, dan kemudian di penjara bawah tanah. Dia meningkatkan pedang dengan ketajaman dan bonus daya tahan. Mengetahui bahwa 10,0 anggota parlemen mereka membatasi serangan fisik mereka. Tapi bertanya-tanya berapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk mengumpulkan promotor pertumbuhan. Saat itu, Himalaya tiba, bertanya mengapa ia membawanya ke penjara bawah tanah, berpikir bahwa dia bisa menangani dirinya sendiri. Tapi Masato mengatakan bahwa dia akan menghargai jika dia memburu sesuatu yang dia bisa menemukan untuk membuatnya aman. Juga memintanya untuk bergabung sebagai referensi yang menyakiti perasaannya karena dia pikir dia melihat dia berbeda. Kehadirannya sebagai naga takut monster membuat hal-hal lebih mudah bagi Masato, yang kemudian mengatakan mereka akan mengeksplorasi lebih dalam jika tidak ada Rakasa muncul. Rencana bahwa Himalaya tidak bisa melarikan diri, dan ia membuka jendela status, mengaktifkan keterampilan. Berpikir bahwa lift di penjara bawah tanah akan berguna.
membuat sistem mengkonfirmasi konstruksi saat ruang bawah tanah mulai bergetar. Masato dan Himalaya melihat sesuatu yang muncul dari tanah, mengungkapkan lift dengan kabel terhubung ke langit-langit. Dan saat pintunya terbuka, kemampuan arsitektur tingkat utama Masato entah bagaimana berhasil meninggalkan Himalaya kagum dan bingung, sementara Masato diam-diam berkomentar bahwa ya telah membangun lift. Memimpin dia untuk bergumam bahwa ya mengubah struktur penjara bawah tanah-tanah dengan mudah yang berlebihan. Dan mereka turun di lift sampai mereka menemukan musuh di lantai 8,0 makhluk beruang raksasa menghalangi jalan mereka. Dan ketika Masato bertanya apakah dia lebih kuat dari dia, Himalaya mengatakan tidak. Mencatat bahwa ia memiliki 1,0 dari 100,0 kesempatan memukulinya saat dia sedang beristirahat. Maka Masato cepat ditujukan pada lehernya, membunuhnya langsung, dan surat jatuh dari dia. Himalaya bingung. Bertanya apa yang terjadi dan apa yang Masato lakukan, yang ia menjawab bahwa ia hanya mencapai titik lemah. Dan demi yang mencabut nyawa lemah lembut, maksudnya, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin secara pelan-pelan. Surat dua Wyvern untuk transportasi dengan sihir penyimpanan besar, dan bertanya apakah hanya beruang akan membiarkan dia pergi. Himalaya menjelaskan bahwa monster dari tingkat yang sama bisa melepaskan hal-hal yang sama. Dan saat Masato bertanya-tanya apakah dia mengacu pada monster buaya yang muncul, dia tidak bisa menjawab karena dia sudah pindah. Tepat memotong leher buaya, membawanya untuk mengeluh tentang kecepatan, dan item jatuh, rumah vinil kecil ideal untuk tanaman, dan rumah vinil kecil ideal untuk tanaman. Masato terkejut dengan kegunaannya, bertanya apakah dia bisa menumbuhkan jamur Alcaldika, menduga mereka jamur, dan Himalaya menjelaskan bahwa mereka menyembuhkan wizard putih penyakit, salah satu dari 5 epidemi mematikan. Mengungkapkan bahwa ibunya memiliki penyakit ini dan ada 300,0 tahun tersisa untuk hidup, menghancurkan harapannya. Dia menambahkan jamu tumbuh Alcaldika bisa menyelamatkan ibunya. Mendorong Masato dengan budidaya, meskipun masih membutuhkan akselerator pertumbuhan, dan bertanya apakah jamur memiliki spora, yang Himalaya menjawab bahwa mereka umum tapi sulit untuk menumbuhkan. Dan Masato menyebutkan bakteri botulinum, mengatakan itu adalah racun paling mematikan di bumi. Mereka melanjutkan, dan bahkan Rakasa Mime cepat tidak bisa mentasi Masato, yang merilis pesan suara yang menyalin barang penjara bawah tanah. Dengan Himalaya noting bahwa semua monster di lantai dikalahkan, tetapi tanpa akselerator pertumbuhan. Mereka pergi lebih dalam untuk bahaya dari lantai 81,0. Segera mereka menghadapi rakasa ular yang cepat berubah menjadi sashimi, menjatuhkan sesuatu yang akrab yang mengejutkan Masato. Akselerator pertumbuhannya dapat mempercepat pertumbuhan 3 bulan dan menyesuaikan periode pembesaran. Tidak seperti versi toko, memungkinkan pandang instan di lapangan. Jadi Himalaya melihat tokek kaca, dan tubuhnya terbuat dari kaca-kaca, yakni bintang-bintang yang ada di langit. Dan ketika Masato bertanya tentang kekuatannya, dia menjelaskan bahwa dia bertukar pecahan bahan peledak kulit kaca. Membuatnya berpikir tentang perangkap untuk memerangi makhluk kaca dengan pedangnya khawatir dia. Tapi dengan kadal yang sudah menyadari mereka, Masato harus berjuang dengan mudah memotongnya menjadi potongan-potongan yang jatuh. Membebaskan dia, dan anehnya Himalaya menyombongkan ketajaman dan kekuatan pedangnya, sementara makhluk itu menjatuhkan sepatu kaca. Celenio de Cinderella, yang secara permanen dapat mengubah orang yang memakainya menjadi wanita cantik. Masato mencatat bahwa sepatu kaca akan mengubah seorang pria menjadi wanita cantik, bukan pria tampan. Mengingat tidak berguna dan memutuskan untuk pulang.
Tapi Himalaya meminta jika mereka akan mengeksplorasi lebih karena tampaknya akan membuang-buang waktu, dan Masato mengklarifikasi bahwa ia tidak serius tentang petualangan. Dan mereka terpisah di luar penjara bawah tanah. Himawari memintanya untuk menghubungi ketika ayah menggunakan rumah vinil. Dan kemudian, di kota, Masato memutuskan untuk menjual barang yang tidak terpakai seperti sepatu kaca. Mengunjungi Guild of Adventurists di mana karyawan yang sama yang merawat naganya mengenalinya. Memeriksa sepatu dan menyarankan bahwa itu bisa menjadi cahaya legendaris Cinderella sesaat. Dia pergi untuk mengevaluasi dia, dan segera Masato mendengar jeritan datang dari belakang. Dengan tim kembali untuk mengkonfirmasi bahwa itu adalah versi pertama dari item mampu mempengaruhi mulia dan hubungan nyata. Bertanya di mana ia telah menemukannya. Dia mengatakan itu berasal dari lantai 81,0 penjara bawah tanah. Dan ketika dia menekan untuk rincian lebih lanjut, dia menggunakan benda sihir untuk mendeteksi kebohongan, memeriksa kebenaran mereka, mengejutkan Masato, yang tidak mengharapkan dia untuk meragukan dia. Hanya ketika seorang pria dengan penutup mata muncul, setelah mendengar di lantai 81,0 bertanya apakah Masato adalah orang yang telah kembali dari penjara bawah tanah. Dan tahu sebuah struktur baru dan aneh di sana. Masato bertanya apakah kamu mengacu pada lift, menjelaskan bahwa itu dibangun karena bergerak antara lantai sangat tidak nyaman. Mengejutkan mereka dengan alasan kasual mereka. Apakah huruf ma di sini bermakna istifham, yakni kata tanya? Maksudnya, apakah dapat menjamin mepa yang mereka usahakan itu untuk menolak azab dari diri mereka atau meringankannya, maksudnya tidak berguna? Guild mengusulkan untuk membukanya pada publik, menawarkan lisensi tahunan 3 juta Ether. Dan meskipun Masato menerima mereka untuk menggunakannya, bertanya-tanya apakah serikat bisa membayar untuk itu. Meminta mereka untuk mentransfer biaya dan pembayaran sepatu kaca melalui serikat pertanian. Mendesak ketidakpercayaan dengan cara hal-hal yang telah membuka. Dengan kekayaannya tumbuh, ia pergi berbelanja. Memeriksa jendela status Anda, sekarang lebih seimbang dengan 25.500,0 happy dan 4.500,0. Lega bahwa dana meningkat, memastikan Anda tidak akan kehabisan sihir saat Anda farmasi. Kemudian di lapangan, ia merenungkan bagaimana menggunakan akselerator pertumbuhan. Dan Dryad ditawarkan untuk mencampurnya dengan benar. Memerintahkan dia untuk membuangnya di awan hujan. Yang mengejutkan, memiliki tiket meskipun ia dibuang tanpa mempertanyakan mengapa. Awan penuh melayang di atas ladang. Hujan penguat dan tunas tumbuh pada tingkat yang mengesankan, seperti video dipercepat. Tapi tanaman tumbuh begitu banyak bahwa mereka membutuhkan dukungan. Kemudian Masato menggunakan gravitasi manipulasi untuk mendukung mereka tanpa pendukung pilar, tanaman dewasa. Memproduksi tomat yang hampir matang, kedelai dan edamame mengesankan Masato, yang memutuskan untuk memanen setengah panen. Merekrut bantuan dari Dryad yang segera berkolaborasi, sementara ia membeli pendukung pilar untuk tomat. Menunjuk beberapa Dryads untuk mempertahankan tanaman sambil menginstal mereka. Para Dryad bekerja keras untuk membantu Masato. Sejak peningkat pertumbuhan membutuhkan 4 hari untuk mengisi ulang. Maka ia menganjurkan supaya ia menunggu sebelum mengumpulkan tanaman-tanaman yang tersisa. Dan 4 hari kemudian, mereka mengumpulkan semua tomat dan kedelai. Kembali ke apartemenmu di mana Masato memeriksa kotak barang-barangmu. Menemukan 20,0 ton tomat. Masato mampu memanen semua tomat. 892,0 kilo edamame dan 984,0 kilo kedelai. Mengambil keuntungan dari saat ini, ia menggunakan keahliannya untuk memeriksa mereka. Dengan menemukan bahwa tomat adalah tomat abadi.
mengandung bahan anti penuaan yang kuat yang berhenti menua dengan hanya 100,0 gram seminggu dan memiliki rasa yang sempurna. Sementara begitu disebut Black Beyond Divine Eye. Meningkatkan visi 2 kali dan diberikan kemampuan teleskop dengan 100,0 gram seminggu. Seperti tomat, mereka memiliki rasa baris pertama meninggalkan Masato dalam keadaan ekstasi